Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsata Iras, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16, dalam tema persembahkanlah korban syukur dengan ucapan bibir yang memuliakannya. Saudara-saudara, saya berharap dan berdoa dimanapun saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga tetap ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersuka cita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Terpuji Engkau, ya Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup. Kami senantiasa membutuhkan firman Tuhan untuk menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan kami. Firman-Mu juga menjadi kekuatan spiritual bagi kami, untuk kami tetap hidup setia di hadapan Tuhan. Maka saat ini, hamba-Mu yang akan memberitakan, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat dimanapun mereka berada, yang sementara menyaksikan video ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya diberkati oleh Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kami semua. Kami bermohon Roh Kudus bekerja, memberikan hikmat, memberikan konsentrasi dalam perenungan saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 dalam perikop nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mesbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu juga lah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa
berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Sebab dikatakan dalam kitab Kejadian bahwa manusia segambar dengan Tuhan. Imago Dei, imago image gambar Dei adalah Allah. Segambar dengan Allah. Manusia dijadikan oleh Tuhan menurut gambar Allah, menurut rupa Allah, bahkan menurut citra Allah. Karena itu saudara, manusia beda dengan ciptaan yang lain. Manusia diberikan hikmat oleh Tuhan, manusia diberikan akal budi. Dan itulah yang membedakan manusia sebagai makhluk termulia dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Di mana dengan hikmat dan akal budi, manusia dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang dikehendaki Tuhan, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itulah hikmat yang dimiliki oleh kita manusia. Hewan dan makhluk yang lain tidak punya hikmat, hanya manusia. Karena itu sekali lagi, manusia adalah makhluk termulia, adalah segambar dengan Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah menjadikan manusia sangat luar biasa, sangat sempurna, dengan berbagai organ-organ tubuh yang punya fungsi masing-masing. Kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk melakukan sesuatu, dan semua punya fungsi, termasuk mulut kita, bibir kita diciptakan oleh Tuhan untuk dapat berbicara, untuk dapat berkata-kata, untuk bisa makan dan seterusnya. Nah, apa yang masuk dalam mulut, dalam diri kita, dalam tubuh kita, itu melalui mulut, melalui bibir kita. Karena itu betapa berfungsinya bibir atau mulut kita bagi masing-masing kita, umat ciptaan Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih, tema minggu terakhir bulan Juli adalah persembahkanlah korban syukur dengan ucapan bibir yang memuliakannya. Itu juga yang kita baca dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia, oleh Tuhan Yesus, senantiasa kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakannya, yang memuliakan nama Tuhan Allah. Saudara yang kekasih, bibir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tepi atau pinggir mulut atas dan mulut bawah. Kemudian dapat juga diartikan bibir itu adalah mulut atau lidah dalam arti perkataan. Nah, saudara-saudara, betapa pentingnya fungsi bibir, fungsi mulut dalam kehidupan kita, bagi kita umat Tuhan. Dan Tuhan menjadikan semuanya baik, sangat sempurna bagi kita. Karena itu saudara, marilah semua apa yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, semua talenta kita, semua potensi yang kita miliki, termasuk di dalamnya tema kita, bibir kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Artinya saudara, kita diingatkan, mari kita berkata-kata apa yang benar, mari kita mengucapkan hal-hal yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan berkat, yang mendatangkan kegembiraan, yang membawa shalom bagi banyak orang. Artinya kata-kata yang santun, kata-kata yang sopan, kata-kata yang sedap didengar, kata-kata yang betul-betul memberikan spirit, memberi semangat, memberikan semangat kepada orang lain. Sebab ingat saudara, perkataan-perkataan kita itu punya pengaruh. Kata-kata kita itu punya pengaruh. Baik pengaruh positif yang membangun maupun pengaruh negatif. Pengaruh yang menjatuhkan, yang tidak membangun. Kalau saudara kata-kata kita itu enak didengar, kalau kata-kata kita itu membuat orang lain gembira, kalau kata-kata kita itu membuat orang lain bersuka cita,
kata-kata kita itu mengantar orang untuk lebih dekat dengan Tuhan, itu adalah kata-kata yang membangun. Itu adalah ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Tapi kalau kata-kata kita itu setajam silet, menyakitkan, membunuh karakter orang, itu tidak memuliakan Tuhan. Sebab tanpa kita sadari, saudara, kita membunuh karakter seseorang dengan kata-kata, dengan caci maki, dengan kata-kata yang tajam, yang pedas, yang membuat orang lain tidak bersemangat, saudara. Sekali lagi itu tidak memuliakan Tuhan. Tapi firman mengajak kita, mari kita memuliakan Tuhan dengan kata-kata yang manis, yang enak, yang sedap didengar. Bukan kata-kata dusta, bukan kata-kata hoax, bukan kata-kata omong kosong, tapi kata-kata yang berfaedah, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang di dalamnya ada berkat Tuhan yang mampu membuat orang lain semakin mencintai Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pembacaan kita dalam kitab Ibrani, di mana penulis kitab Ibrani ini menyampaikan surat atau alamat tujuan suratnya kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan, orang-orang Yahudi yang telah membaur dengan orang-orang Yunani. Nah, mereka tertekan pada waktu itu di abad-abad permulaan atau gereja mula-mula. Nah, saudara-saudara, dalam keterpurukan mereka, iman mereka digoncang karena kekaisaran Romawi mengharuskan semua orang untuk menyembah kaisar, termasuk orang Kristen. Nah, di sini saudara, mereka berada dalam posisi yang dilema. Apakah tetap percaya kepada Yesus dengan iman, keyakinan mereka, ataukah akan mengingkari keyakinan mereka kepada Kristus dan mereka menyembah kaisar, mereka dibiarkan tetap hidup, bebas, saudara. Tapi kalau menyembah Kristus itu berarti mati, kematian ada di depan mereka. Nah, dalam situasi ini, saudara, penulis kitab Ibrani memberikan penguatan, memberi support, memberi semangat. Miliki iman, kesungguhan kepada Tuhan. Seperti iman yang disaksikan oleh Abraham. Dia tetap setia walaupun Tuhan Allah menguji dia. Harus mempersembahkan Ishak anak perjanjian. Padahal Ishak didapat di masa tua. Tapi dengan iman Abraham, dia rela melakukan itu semua. Dan Tuhan menyediakan pengganti Ishak. Nah, itulah iman. Iman adalah keyakinan kita kepada Tuhan. Iman adalah kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Iman adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Kepercayaan yang betul-betul sungguh kepada Tuhan Allah. Itulah iman. Nah, orang yang beriman pasti akan mengucapkan kata-kata yang sedap didengar. Kata-kata yang manis. Bukan kata-kata omong kosong. Bukan dusta. Sebab saudara, dosa yang paling gampang orang lakukan adalah berdusta. Itu dusta. Orang gampang sekali mengucapkannya. Ada satu cerita, saudara. Ada satu ibu. Katakanlah ibu A. Dia katakan kepada anaknya, "Dek, kalau si ibu ini, ibu B ini datang, katakan bahwa mamanya tidak ada di rumah." Nah, saudara-saudara, suatu ketika si ibu B ini datang. Dia akan menagih hutang kepada ibu A. Nah, ibu A, karena dia sudah katakan kepada anak, kalau ibu B ini datang, bilang mamanya tidak ada di rumah. Nah, tiba-tiba ibu B ini datang. Ini ibu A ini solin tahu mau basambunyi di mana. Dia basambunyi di belakang hordeng, di belakang pampele. Nah, saudara-saudara, ketika ibu B ini datang, baku dapat dentu anak. Ibu B tanya, "Dek, mama ada?" Anak ini bilang, "Mama bilang kata, mamanya ndak ada di rumah." Nah, saudara-saudara, mama bilang kata. Itu berarti bahwa bukan jujur, bukan tulus anak ini berkata. Tapi itu yang diajarkan oleh ibunya, ajar badusta. Kemudian ibu B ini bilang patu anak, "Dek, bilang pa mama, kalau mama jaka keluar rumah, jabawa tu kaki, jangan jase tinggal." Karena ternyata si ibu A ini dia basambunyi, tu pampele tu hordeng itu pependek jadi kaki dapalia.
Nah, saudara-saudara, itu adalah kebohongan. Orang tua jangan mengajarkan anak berbohong. Lebih baik jujur, saudara. Kejujuran yang menyakitkan daripada kebohongan yang betul-betul menyesatkan orang. Nah, karena itu saudara yang kekasih, pakailah lidahmu, pakailah bibirmu, pakailah mulutmu untuk hal-hal yang benar, hal-hal yang mensukacitakan, hal-hal yang mendatangkan berkat bagi banyak orang, dan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, kita kembali lagi kepada iman, sebagaimana tujuan dari penulis kitab Ibrani ini. Memberikan penguatan kepada jemaat supaya berimankan yang sungguh kepada Tuhan. Orang yang berimankan yang sungguh kepada Tuhan, maka dia akan memiliki kasih. Sebagaimana saudara dikatakan di ayatnya yang pertama pasal 13. Peliharalah kasih persaudaraan. Di zaman yang semakin edan, semakin hebat sekarang ini, terkadang orang kehilangan kasih. Orang kehilangan kepekaan dan kepedulian kepada orang lain. Karena lebih mementingkan diri sendiri. Lebih mementingkan egoisme. Mengejar apa yang menjadi nafsu kita. Sehingga mengesampingkan orang lain. Basudara, tapi nyandak dapat rasa basudara. Karena terlalu egois, terlalu angkuh. Dan terlalu arogan terhadap kehidupan dengan orang lain. Nah, saudara, firman mengingatkan kita, mari kita memelihara kasih persaudaraan. Dan kasih persaudaraan itu hanya dapat terpelihara ketika kita betul-betul memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Ketika kita menghormati Tuhan, ketika kita akrab dengan Tuhan, ketika kita mencintai hadirat Tuhan, maka Tuhan memberikan hikmat, memberi inspirasi supaya kita mengasihi orang lain, mengasihi saudara kita. Orang baku-baku baik, baku-baku sayang satu dengan yang lain. Tidak saling menjatuhkan. Tapi di dalamnya ada kasih persaudaraan. Karena Mazmur 133 mengatakan bahwa alangkah indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dengan rukun. Sebab hanya di dalam kehidupan yang rukun, dalam kehidupan basudara yang baku-baku baik, di sana ada berkat Tuhan. Berkat yang melimpah yang Tuhan berikan. Jangankan saudara untuk komunitas yang besar, komunitas yang kecil, keluarga, suami istri, orang tua anak hidup baku baik, baku sayang. Di sana ada berkat Tuhan, mengalami sukacita dan mampu bersyukur kepada Tuhan. Kalau baku feyem, baku marah saudara, berkat itu lebih jauh, menjauh daripada kita. Karena hati kita degil, hati kita itu error, sehingga berkat juga jadi error saudara. Saya kira semua kita ingin menikmati berkat Tuhan. Mari kita pelihara kasih persaudaraan. Mari orang hidup baku-baku baik, baku-baku sayang, karena itulah yang Tuhan inginkan. Karena itu juga saudara di ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga, di sana jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Tuh masih berbicara soal kasih. Artinya kepedulian kita terhadap orang lain. Sebab ketika kita peduli memberi kepada orang lain, bukan nanti orang jadi orang the have, bukan nanti orang jadi orang kaya, punya harta banyak, punya uang yang banyak, baru kita memberi. Tapi ada apa adanya kita saudara. Dalam kesederhanaan kita, dalam keadaan apapun kita, kalau kita memberi untuk Tuhan, mengasihi orang lain, peduli kepada orang lain saudara, tulus kita memberi, itu adalah satu berkat yang luar biasa. Dinikmati oleh orang lain, kita juga menikmati. Karena banyak memberi, banyak menerima berkat. Itu menjadi pengalaman iman kita. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, bukan nanti jadi orang kaya atau orang memberi kepada orang lain. Sebab ada orang kaya, sopolo dunia semua so ada, tapi dia hati tidak kaya. Tidak memiliki kekayaan hati. Sulit untuk memberi, koncudu saudara. Skikir orang Manado bilang. Tapi walaupun orang sederhana, tapi orang kaya hati, kita memberi kepada orang lain. Kita mengasihi, kita melihat kesusahan orang lain. Itu angkat jempol saudara, itu luar biasa. Sebab memberi dari kelebihan itu biasa.
Tapi memberi dari kekurangan itu luar biasa. Gampang, saudara, nyandak gampang. Tapi kita yakin, ketika kita selalu punya iman, memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan, maka Tuhan selalu menggerakkan hati kita, peduli kepada orang lain. Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa. Tuhan menyediakan berkat untuk diberikan bagi kita, lumbung-lumbung kehidupan kita diisi penuh oleh Tuhan. Sama dengan janda miskin. Saudara, dia memberi bukan dari kemiskinannya, tapi dia memberi dari hatinya yang begitu besar, hatinya yang kaya, sehingga dia mampu memberi persembahan untuk Tuhan. Dia sederhana, tapi Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa karena hatinya kaya. Nah, karena itu saudara, iman yang menggerakkan kita untuk dapat memberi sesuatu untuk orang lain, untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kemudian saudara, dengan iman juga kita akan memelihara perkawinan kita. Kita tidak akan tidak akan mencemarkan perkawinan kita, tidak akan mencemarkan tempat tidur dan lain seterusnya. Artinya saudara, kalau kita fokus iman kita kepada Tuhan, orang dekat dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh akrab dengan Tuhan, maka kita tidak akan melirik orang lain. Kita tidak akan melirik perempuan, laki-laki yang lain. Tidak akan ada will dan pill. Tetapi kita akan tetap mencintai pasangan hidup kita, sehidup semati. Sebab kalau keluarga suami istri baku baik, mencari bagus-bagus, bahkan berdoa selalu, rajin beribadah, rajin bersekutu, anak-anak diberkati. Turun-temurun saudara diberkati. Saya kira semua kita punya pengalaman. Kalau orang menjaga kekudusan perkawinan kita, kalau kita menjaga hidup rumah tangga kita, orang suami istri baku-baku baik, baku sayang, dan kita mengajarkan takut akan Tuhan kepada anak-anak kita, berkat kita itu luar biasa. Berkat materi, tapi juga kita menjadi teladan bagi banyak orang. Kita menjadi satu dokumen keluarga yang hidup, menjadi pribadi yang hidup, yang mencerminkan tentang karakter Kristus. Dan itu semua saudara hanya bisa teralami kalau betul-betul iman kita sungguh kepada Tuhan. Tapi ketika kita berpaling dari Tuhan, ketika kita tidak lagi mencintai Tuhan, ketika kita tidak lagi membangun relasi yang baik dengan Tuhan, ketika kita tidak akrab lagi dengan Tuhan, kita akan jatuh, kita akan gagal, kita akan terjerumus pada dosa, dan semua berakhir pada kesia-siaan. Tidak ada gunanya, nothing semuanya saudara. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, iman kita selalu dibangun melalui kebenaran firman Tuhan. Iman kita selalu dibangun melalui persekutuan dengan orang percaya. Iman selalu dibangun melalui doa dan pujian. Itu luar biasa saudara. Akan menghasilkan karakter-karakter Kristus. Menghasilkan keluarga-keluarga Kristus. Dan di sana kita akan ungkapkan pujian kita. Kita akan ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Bibir kita, semua organ-organ tubuh yang Tuhan anugerahkan kepada kita begitu sempurna, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga saudara, hidup kita sungguh-sungguh jadi berkat dimanapun kita berada. Karena itu saudara yang kekasih, mari sekali lagi seperti tema, persembahkanlah korban syukur dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya, memuliakan Tuhan. Kita mempersembahkan segala sesuatu, baik tubuh jiwa roh kita persembahkan untuk Tuhan. Persembahan natura, persembahan dalam bentuk uang, orang membangun rumah Tuhan, kita menyediakan berkat di rumah Tuhan, perbendaharaan di rumah Tuhan, segala sesuatu saudara kita persembahkan dengan tulus, dengan ucapan syukur. Terutama lagi semua potensi, semua talenta kita, di dalamnya ada mulut kita, ada lidah kita, ada bibir kita yang selalu memuliakan Tuhan dengan ucapan-ucapan yang mendatangkan sukacita,
ucapan-ucapan yang benar yang mendatangkan berkat, dengan ucapan-ucapan yang membangun, ucapan-ucapan yang mengedukasi bagi banyak orang, sehingga Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu kiranya akan terus mengakar dalam hati dan pikiran kami. Kami yang boleh mendengarkan firman-Mu kiranya diberkati. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi kuasa Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara bagi orang percaya yang terus akrab dekat dengan Tuhan, sehingga kehidupan kami melalui semua talenta dan potensi yang kami miliki adalah anugerah Tuhan. Kami pakai untuk hal-hal yang mulia, yang benar. Bahkan dengan mulut kami, bibir kami, lidah kami akan terus memuliakan Tuhan. Karena Tuhan menjadikan kami makhluk yang termulia segambar dengan Tuhan. Karena itu biarlah karakter Kristus terus melekat dalam diri kami, dan itu kami mampu terjemahkan dalam hidup nyata setiap hari. Diberkatilah semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsata Iras bermohon kiranya Bapak Ibu Saudara terus mendukung YouTube channel Tirsata Iras dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tekan tanda subscribe, like, dan berikanlah komentar-komentar yang membangun. Dan jika berkenan, bagikanlah video ini kepada banyak orang melalui media sosial yang ibu bapa saudara miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pakatuan mau pakalawiren. Amin.